Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dina Diana pada mata kuliah Etika, Periklanan, dan HKI di pertemuan 12. Pertemuan 12 berisi tentang materi bagian 1, aturan-aturan pemerintah yang ada berkaitan dengan periklanan atau hukum positif di Indonesia. Nah, karena isinya akan sangat membosankan, jadi silakan kalian bawa saja camilan kalian, bawa minum, bawa kopi, bawa teh sambil mendengarkan video yang saya akan bawakan berikut ini mengenai hukum positif tentang periklanan di Indonesia. Mari kita mulai. Oke. Hukum positif tentang periklanan di sini berdasarkan tatanan hukum yang ada. Ini akan menyidik dan menuntut perilaku pelanggaran hukum di bidang periklanan sama dengan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya, dengan memberikan bobot tertentu terhadap pemerakarsa atau otak pelaku utama dan yang membantu terjadinya pelanggaran tersebut. Udah seperti the police atau rapor Pak. Ya, dalam kasus-kasus periklanan, pelanggaran atas peraturan yang dapat langsung dituduhkan kepada pelaku baik secara perdata maupun secara pidana. Nah, dalam periklanan kita rangkum menjadi banyak ini ya. Kita rangkum menjadi 10 hukum positif yang mempengaruhi atau berkaitan dengan periklanan. Yang pertama adalah KU Perdata ya. Tentang perdagangan ada KUHP, Kitab Umum Hukum Pidana tentang perdagangan. Yang ketiga ada Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 99 tentang pers. Yang kelima Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang keenam, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 96 tentang pangan. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Nomor 8 SK Menteri Kesehatan tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 69 di sini adalah label dan iklan pangan. Kemudian yang ke-9 ada Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Nah, yang ke-10 SK Menteri Kesehatan nomor 368 Menkes SK 4 tahun 94 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman. Nah, pada video ini saya akan membahas 7 ya, mulai dari KUH Kitab Umum Perdata sampai ke Peraturan Pemerintah RI nomor 69 tahun 99 label dan iklan pangan. Yang pertama yaitu ada Kitab Umum Perdata tentang perdagangan. Ini akan berkaitan pada pasal 1473 BW dengan bunyi si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikat dirinya segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Jadi dalam perdagangan di sini penjual harus punya kewajiban menyatakan dengan jelas kenapa dia melakukan perdagangan. Maaf ya, saya cegukan. Oke, kemudian ada pasal 1474 ya, 1474 BW, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Nah, menyerahkan barang ini ketika setelah terjadi transaksi
penjual wajib memberikan barang dagangannya kepada konsumen dan punya kewajiban untuk menanggung akibat dari pembelian barang tersebut, efek yang terjadi ketika konsumen mengkonsumsi produknya. Kemudian pasal 1491 BW, penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram. Kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang disembunyikan atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembelian. Ini berkaitan pada pasal yang di atas tadi, 1474 tadi, menyerahkan barang dan menanggungnya. Nah, tanggungannya itu apa saja? Tanggungannya itu ketika melepaskan kekuasaan terhadap barang yang dijual. Jadi dia tidak berhak terhadap barang yang telah dijual. Si penjual ya, penjual tidak berhak lagi terhadap barang yang dia jual. Kemudian dia punya tanggung jawab terhadap cacat-cacat barang yang mengakibatkan pembatalan pembelian. Jadi kalau mau berjualan, kalau mau memasarkan, ya disampaikan saja, oh di sini ada cacatnya ya, di sini ada ininya, yang ini jangan tutup-tutupi. Lalu ada pasal 1504 BW, si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi tadi, ya, jangan ada kata-kata lain. Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang sedemikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak memberi barangnya dan tidak akan membelinya selain dengan harga yang berkurang. Maaf kalau untuk hukum positif bahasanya nggak bisa kita ubah, ini agak-agak membingungkan gitu, tapi saya coba jelaskan di sini. Nah, kalau tadi pasal yang 1491 ya, tadi kan bertanggung jawab terhadap kuasa atas barang. Nah, jadi tidak punya kuasa lagi ketika barang itu telah dijual. Kemudian juga punya tanggung jawab terhadap cacat-cacat barang sehingga produk tidak jadi dibeli. Di pasal 1504 dijelaskan lagi cacat-cacat tersebut jika membuat produk tidak bisa digunakan, tidak boleh dijual. Tapi kalau misalnya cacatnya ini masih bisa digunakan, namun cacat pada produk ini tidak mengganggu pemakaian produk, masih bisa dijual, tetapi dengan harga yang berkurang. Seperti itu ya, jadi penjelasan simple. Berikutnya yang kedua ada Kitab Umum Hukum Pidana tentang Perdagangan. Sini ada pasal 382 bis ya, sebenarnya. Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi kongruen-kongruennya atau kongruen orang lain. Karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp13.500. Kenapa dendanya sedikit? Ya, jadi dia udah harus di penjara dan membayar denda. Nah, di sini pasal 382 ini tidak boleh adanya perdagangan yang curang, perdagangan yang menyesatkan. Jadi kalau misalnya terdapat perdagangan yang curang dan memberikan kerugian bagi pembelinya, kongruen tadi itu ya, dia akan dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp13.500. Dendanya kurang, cuma Rp13.500 ya. Mungkin nanti ada pasal-pasal berlapis ya, bisa menyebabkan dendanya jadi banyak. Kita lanjutkan, ada pasal 386 ayat 1. Barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang, makanan, atau minuman, atau obat sedang diketahuinya barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuannya itu disembunyikan,
dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, hati-hati nih bagi produsen, bagi kita yang menjual barang, karena barang itu palsu, berupa bahan makanan, minuman, atau obat-obatan yang dipalsukan, ini akan dihukum lamanya itu 4 tahun penjara. Jadi kalau obat sakit perut, ya ternyata bukan obat sakit perut yang dijual, ya berarti yang penjualnya tadi nanti dapat hukuman penjara 4 tahun. Masuk yang ketiga tentang Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen. Di pasal 9 kita punya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu, gaya atau mode tertentu, karakter tertentu, sejarah atau guna tertentu. Nah, jadi tidak boleh di sini menawarkan promosi secara tidak benar. B. Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. C. Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Jadi nggak boleh janji-janji palsu sih sebenarnya di sini ya. Dilarang menawarkan. Yang D. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. Jadi tidak boleh mempromosikan atau memasarkan barang orang lain, ya ketika tidak punya izin ya, afiliasi tadi ya. Barang atau jasa tersebut tersedia, barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu, barang tersebut berasal dari daerah tertentu, secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak punya risiko, efek sampingnya tidak ada, tanpa keterangan yang lengkap, dan K. mengandung sesuatu yang bukan janji yang pasti. Jadi dilarang menawarkan jika A, B, C, D, dan K. Sebenarnya udah paham ini ya. Nggak boleh memasarkan pesan orang lain, tidak boleh membuat promosi tertentu yang tidak ada persetujuannya, tidak boleh ada keterangan tidak baik, ya, janji palsu. Kemudian dari pasal 9 tadi ayat 2-nya, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Yang ketiga, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawarannya, promosinya, dan pengiklanan barang atau jasa yang tersebut. Jadi nggak boleh nih ya menawarkan barang-barang yang belum tentu ada harganya, pada potongan harganya. Maksudnya di promosinya ada, tapi realnya nggak ada gitu ya. Kemudian pasal 10. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai. Jadi dia menawarkan barang untuk dijadikan usaha reseller, ya, tapi dilarang membuat pernyataan yang tidak benar seperti pernyataan tentang harga atau tarifnya yang salah, atau kegunaan dari suatu barang itu salah atau tidak benar. Punya kondisi atau tanggungan jaminan hak ganti rugi suatu barang atau jasa lainnya. Jadi kalau tidak ada ya jangan diinformasikan seperti itu. Kemudian tawaran potongan harga atau hadiah menarik. Kalau nggak ada ya jangan gitu. Itu kan bahaya penggunaan barang atau jasa. Jadi tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak benar di pasal 10. Pasal 11, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk menjelaskannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Jadi jangan memberikan atau mempromosikan, menawarkan kepada orang lain itu bahwa produk ini punya tarif khusus di waktu khusus gitu. Ya, jadi nggak usah. Pasal 13 ayat pertama, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya dengan sebagaimana yang dijanjikan. Jadi nggak boleh pelaku usaha ini memberikan janji akan memberikan hadiah mau berupa barang atau jasa lainnya dengan maksud menipu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hadiahnya. Tentu saja tidak boleh. Ayat 2, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan jasa lainnya. Jadi nggak bisa gitu usahanya memberikan mengiklankan obat tradisional sebenarnya. Jadi kalau beli ini dapat hadiah, itu nggak boleh. Kemudian ada pasal 17 ayat 1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang A. mengelabui konsumen mengenai kualitas, mengenai kuantitas, mengenai bahan, mengenai kegunaan, harga barang, atau tarif jasa secara ketepatan waktu penerimaan barang atau jasanya. Jadi nggak boleh bohong tentang kualitas, kuantitas, dan lainnya. Yang ke B-nya, tidak boleh memproduksi iklan yang mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa. Jadi dibilang di iklannya garansi, padahal nggak ada. Yang C, memuat informasi yang keliru atau salah dan tidak tepat mengenai barang atau jasa. Misalnya informasi tentang lokasi, informasi cara mendapatkan, informasi tentang kandungan isi. Nah ini jangan sampai keliru atau salah. Kalau salah, berarti kita harus secara inisiatif membenarkan, melakukan revisi terhadap iklan yang salah tersebut. Yang D, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Jadi harus memberikan informasi kalau minum ini atau makan ini atau pakai ini, nanti resikonya akan seperti ini. Ya, biasanya obat-obatan. Ya, makanan tuh jarang, padahal makanan juga harus bisa gitu ya. Misalnya jangan makan ini dengan ini. Nah, itu kan penting ya. E, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau dengan tanpa persetujuan. Jadi membuat informasi, mengeksploitasi, gimana sih? Menggunakan kejadian-kejadian, misalnya ada tabrakan, ada misalnya adegan orang sedang apa, tapi tanpa persetujuan, nah itu juga tidak boleh. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Ayat kedua, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan ayat 1. Jadi kalau udah melanggar A sampai F tadi, ya masih diedarkan, berarti dia sudah menyalahi aturan. Pasal 20, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dengan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan itu. Pasal 20 ya. Ini ada sanksi administrasi di pasal 60. 1. Ayat 1, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, pasal 26. Jadi pasal-pasal yang di atas yang dilarang tadi kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi administratif. Ya, di pasal ayat 2, ayat 3, pasal 19 ayat 2, ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Ayat 2-nya, sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah.